Oke, selamat malam teman-teman semuanya di seluruh jagat raya, jagat raya dunia ini. Hong Kong termasuk, Indonesia juga iya. Oke, selamat malam juga buat semuanya. Hari ini bajunya merah-merah ya, nggak janjian loh padahal. Ini aku bawa bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Iya. Nah, jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai gagalnya terbang gara-gara gagal terbang gara-gara PCR positif, dan itu menimbulkan kepanikan menyeluruh, kepanikan jiwa. Termasuk dirimu ya? Bukan. Termasuk dirimu kan? Aku gak panik, tapi gak panik. Kelangan duit. Kelangan duit, kelangan waktu. Hasilnya ngirit jadi ngorot. Oke. Ceritanya mau curhat atau mau bahas ini? Oke teman-teman semuanya, kali ini malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana keadaan kalau kita sudah mau berangkat ternyata PCR kita menunjukkan hasil yang positif. Otomatis dengan hasil yang positif pasti akan yang terjadi adalah kepanikan, yang terjadi adalah kebingungan, yang terjadi kegalauan, dan kudu piye karepe ya apa. Wis kadung metu saka omahe majikan. Oke, hari ini saya bersama Miss Yuni, karena Miss Yuni lah yang beberapa hari ini ngundurin ya. ngundurin jadwal tiketnya teman-teman gara-gara PCR-nya positif. Bahkan sampai hari ini ribut-ribut sama petugas bandara ya, maskapai penerbangan bandara dijak padu. Senengannya kan biar padu. Gimana, Miss? Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam buat para pejuang garis satu ya. Saya yakin Anda mampu mencapai ke garis pertama. Jadi buat yang garis kedua tetap sabar, karena pada akhirnya saya dan Anda akan tetap garis ke satu ya. Oke, akhir-akhir ini saya sempat dibuat bingung seminggu ini ya. Dengan bukan seminggu ya, dari tanggal 20 Februari di mana beberapa anak-anak saya kebetulan anak dari Bandung langsung, jadi kebetulan saya sendiri yang menanganin dan tiketnya saya yang membantu beli ya. Kalau di luar sana harganya sangat mahal. Bahkan majikan yang beli itu harganya 3.000-an lebih. Saya yang beli cuma 2.000 lebih ya. Dimana saya menghadapi pertama kali pengalaman pertama ya, dimana mengatakan bahwa dia seharusnya terbang tanggal 27. Pada tanggal 26 hasil PCR-nya positif. Jadi 27, 26 positif. Iya, 26 positif. Iya. Sangat mepet sekali, dan akhirnya aku telepon travel agency-nya karena kebetulan kita partneran. Jadi kita bisa langsung cancel, nggak ada masalah, cuman bayar 200 saja untuk cancel. Cancel pertama. Jadi cancel itu ada macam-macam ya. Ada yang cancel nggak usah bayar, ada yang cancel bayar 200, ada yang cancel bayar 500. Itu tergantung dari maskapai dan travel agency-nya. Jadi dari situ cancel, dan anaknya minta tanggal 9. Tanggal 9 kapan ya? Kemarin ya? Yuk. Tanggal 9, jadi dia minta di cancel sampai tanggal 9. Pada tanggal 9 kemarin, karena dia PCR-nya udah keluar tanggal 8, jadi saya ikut seneng, pada akhirnya di garis 1 ya, negatif. Dan di tanggal 9 pagi, tanggal 8 dia ambil tes PCR-nya, tanggal 9 pagi dia telepon saya, Mbak Yuni terima kasih udah bantu saya, pada akhirnya saya pulang juga. Saya 2 orang yang mencapai garis 1, mereka pulang pamitan, dimana saya kan tahu sendiri saya selalu ngawal ya posisinya di bandara seperti apa. Jam 12 dia update, Mbak gimana, udah vital belum Cek, soalnya terbangku jam 6. Jadi jam 6 aku tetap ngawal sampai akhirnya jam 4 aku nanyain dia. Jam 4 aku nanya dia,
Mbak gimana? Udah check in? Ini lagi bahitoy, Cek. Karena aku tahu keadaannya tidak menentu, dan aku banyak juga komplain dari mbak-mbaknya kalau tiket positif itu seperti apa, karena saya tidak ada pengalaman situ. Jadi saya kurang tahu kenapa saya harus ngawal dua mbaknya ini. Jadi saya pribadi ngawal mereka, selalu update mereka, dan tak jam 4 mereka bahatoy, dan mereka bilang, Cek, udah giliranku. Aku merasa goal, sukses akhirnya. Saya tidak memperhatikan setelah jam 4.30, tiba-tiba, setelah itu jam 6, karena dia terbang jam 6 lebih, saya SMS, selamat ya, hati-hati di jalan, saya harap semuanya baik-baik saja, dan kembali kalau memang sudah waktunya kembali. Di jam 6 itu ternyata dia nggak bisa terbang. Jadi saya kaget kenapa kok nggak bisa terbang, padahal PCR ada, tiket ada. Dan mereka kebingungan, ketakutan sambil nangis. Saya bilang, Mbak, jangan nangis. Karena saya tidak bisa menangani sesuatu dengan tangisan. Katakan ada apa? PCR-ku udah oke. PCR-ku nggak bisa dibawa ke Indonesia. Dan pertanyaannya, kenapa jam 6? Kenapa jam 6 baru ngomong sama aku? Padahal jam 6.80, jam 6.38 menit, dia harus terbang. Otomatis saya marah sama mbaknya ini. Kenapa baru ngomong sama aku? Nah, akhirnya ada pegawai tiketnya. Karena aku bilang, aku harus ngomong sama orang yang nanganin kalian. Akhirnya sama mbaknya dikasihkan, dan mereka pakai bahasa Kantonis. Mereka bilang nggak bisa diterbangkan karena PCR-nya lewat. Kan tahu sendiri kan harus 48 jam kan? Jadi 2 kali 24 jam. Jadi nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh kurang dari itu. Nah, dari situ kan kita bingung. Tiket harus hangus dong. Dan saya nanya sama pegawainya, berarti tiketku hangus kan? Oh, nggak hangus. Besok aja terbang. Karena dia memastikan bahwa tidak hangus, kalau sampai PCR-nya besok keluar lebih dari jam 2.30, sebelum 2.30 dia bisa terbang. Tapi kalau PCR-nya kurang lebih dari 2.30, dia nggak bisa terbang. Jadi saya nanya, ada nggak di airport yang tempat PCR yang langsung? Dan ternyata di airport itu ada PCR yang langsung cuma 2 jam, bayar 500. Jadi kalau nunggu 2 jam, ada 2 jam bayar 500. Jadi langsung keluar. Tapi kalau yang nunggu besoknya, ada jadwalnya, Mas Andro mungkin bisa share di layar, itu bayarnya 240. Jadi ada jadwalnya, ada jam-jamnya di situ. Dan mbaknya nanya sama saya, Cek, aku harus kemana? Ya masa takon pulang di omahku. Bener apa? Ya takon turun di bandara. Oh, dia harus kemana? Ya takon turun di bandara, masa takon gue mulai di omahku. Terus. Jadi aku ngomong sama Mbak tidur di bandara, aku selalu meminta untuk update terus. Kenapa? Karena aku nggak mau ada kekhawatiran di mana mbak-mbaknya nggak ada yang bisa nanganin dan nggak ada orang lain harus ikut campur gitu. Jadi di situ saya mengatakan bahwa Mbak oke Mbak, sama tetap follow up. Pada jam 4.30, pada jam 11.30 ini Mbak nelpon. Jadi mbak-mbaknya ini ya, ini tempatnya yang di airport ya, jam berapanya keluar, ini di layarnya Mas Andro ada, jadi mbaknya bisa ngecek atau inbox Mas Andro. Kalau memang butuh bisa double check sama Mas Andro ya. Dan tempat-tempatnya juga karena aku udah kirim Mas Andro. Jadi di situ jam 11.30 mbaknya telepon, Cek, aku ada tiket, udah keluar PCR-ku. Setelah keluar PCR kan pagi ada penerbangan punya Singapura jam 12 lebih. Nah, aku bilang, Mbak, coba Bahitoy masuk. Dia nggak diterima. Wah, mulai panas ini hawanya. Aku mulai merasa panas dengan keadaan seperti ini. Karena mereka kan janjinya nggak usah bayar. Kenapa aku harus bayar lagi? Dan aku selalu ada plan pertama dan plan kedua. Plan kedua aku menghubungi travel agency-nya, di mana aku minta tolong sama mereka. Apa yang bisa aku lakukan? Karena
mbaknya udah terjebak di situ. Dan travel agency mengatakan bahwa harus beli baru lagi seharga 1.300 sampai 1.500. Kan otomatis kan mbak-mbaknya itu nggak punya uang, udah mentok, dan uangnya itu udah ditukar Indonesia ya. Jadi visa dia hari terakhir itu tanggal 9. Kalau tanggal 10 hari ini dia udah overstay 1 hari. Nah, di situ sampai berjalan waktu jam 12 dia nggak bisa terbang. Akhirnya aku bilang tunggu sampai jam 4. Di mana baitoy lagi yang sama dengan yang kemarin. Baitoy lagi sama yang dengan yang kemarin. Akhirnya di situ dia ditolak lagi, telepon saya ditolak lagi, dan saya bilang sama mereka, akhirnya terjadilah pertengkaran ya, saya sama staf yang ada di bandara. Mereka tetap ngengkel, suruh ganti tanggal 12 karena nggak ada flight lah, nggak ada apa. Aku cuma pingin bilang, kalian bunuh pun, mereka berdua itu nggak ada darahnya, karena mereka intinya nggak punya uang. Jadi aku bilang sama mereka, siapa yang harus bertanggung jawab? Posisi seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Dan dia bilang bukan salah mereka. Terus aku harus ngomong apa? Sekarang kalau mereka nggak terbang, 2 orang ini nggak terbang anak saya, harus kemana? Anak ini siapa yang harus mempertanggungjawabkan? Sementara mereka nggak ada uang sama sekali. Uangnya sudah berupa uang Indonesia sekitar 1 jutaan lebih. Jadi saya sempat berdebat dengan pegawai bandara ya, kurang lebih 20-30 menit, di mana mereka mengengkel harus beli lagi, rebooking lagi. Jadi saya merasa sangat capek, sangat kecewa. Dan tiba-tiba posisi masih proses ngengkel sama ngengkel, salah satu mbaknya di boarding house telepon saya, seolah-olah mau konfirmasi sama saya, Cek, kenapa mbaknya ini 2 orang nggak bisa terbang? Saya cuma bilang, mbaknya, apakah saya tidak bertanggung jawab atas mereka? Apakah saya melalaikan mereka? Atau kamu tidak percaya sama saya? Akhirnya Mbak enggak ada yang nyuruh, Cek. Aku cuma sendiri pingin ngecek aja keberadaan mereka. Jadi sekali lagi, kalau Anda sedang percaya sama seseorang, usahakan percaya sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Jadi saya rasa kerjanya itu lelet gitu loh. Kalau kamu udah nggak percaya, gimana aku bisa melakukan yang terbaik? Tapi saya percaya, saya tetap memperjuangkan mbaknya ini sampai garis dapat tiket ya. Saya harus mendapatkan tiket. Dan setelah pertengkaran itu, sampai saya bilang, saya akan bawa polisi. Karena yang ngengsel itu kalian, dan kalian yang mengatakan bahwa tiketnya tidak akan mati selagi ada PCR-nya. Dan kalian bilang PCR-nya udah nggak bisa. Aku nanya sama kalian, harus bayar atau enggak? Dan kalian bilang tidak. Dan sekali lagi Hong Kong butuh bukti ya. Mereka nanyain PO Cengko ya. Kamu aku dari mana dapat buktinya? Kamu ngomong terus lupa, mampus aku. Akhirnya terjadi perdebatan setelah jam 6 ya Mas Andro ya. Yap. Tadi kan ya jam 6 mereka SMS bilang terima kasih ada tiketnya kan. Aku kirimin tiketnya enggak? Jadi iya. Sampai pada akhirnya mereka dapat tiket, saya sempat nangis. Kenapa saya merasa tidak sia-sia perjuangan saya, di mana mbaknya ini, yang satunya ada satu kasus di mana di labor belum selesai, tapi pada akhirnya mbaknya harus mengundurkan diri, posisinya nggak bisa lanjut ya, karena mbaknya khawatir. Adon, bro. Nah ini kan. Iya. Pada akhirnya mereka sudah bisa terbang. Dan di situ aku cuma ingin bilang bahwa tidak ada yang sia-sia. Bukan ini, Indro. Bahwa tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan, dan saya yakin saya dan mbaknya itu tetap bisa. Tetap bisa. Dan sekali lagi jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa itu aja. Tidak takut untuk mencoba. Sebentar. Tak kasino kamu kayaknya ada tiketnya. Bukan yang apa? Yang nomor satunya kali. Nomor satunya. Yang gambarnya asu. Ini gambarnya asu ah? Ya biasanya kan gambarnya asu. Iya, satu memang asu. Asu sama kucing.
Kan karena di situ gambarnya tadi semua ini nggak muncul semua. Oke, tak kirimin ke kamu sekarang. Nggak muncul. Nggak muncul. Ini, aku kirimin sekali lagi. Yes. Ini akhirnya berangkat ya. Iya, mereka berdua akhirnya berangkat ya di jam 6 lebih. Jadi di mana kita sebenarnya satu usaha yang tidak putus asa ya. Kalau kita berusaha dan putus asa sebenarnya udah selesai dari kemarin ya. Saya tidak perlu memperjuangkan sampai segitunya ya. Dan pada akhirnya perjuangan saya tidak sia-sia karena mbaknya nggak perlu ngeluarin uang lagi. Tapi mereka berdua harus bayar uang extend loh. Soalnya mereka kan udah overstay 1 hari. Jadi mereka harus bayar 230 dan herannya dengan mbak-mbaknya itu, mereka tuh selalu udah nyairin uangnya ke uang Indonesia, Mas Andro. Itu yang sebenarnya saya ingin pesan sama mbak-mbaknya. Kalaupun pulang Indonesia selagi masih ada di Hong Kong, tolong dong sisain uang dikit uang Hong Kong. Jangan semuanya ditukar ke uang Indonesia gitu loh maksud aku. Jadi waktu mbaknya ini maksudnya disuruh bayar, dia kebingungan harus tukar uang lagi, uang 1 juta cuma jadi 400. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, kalau ada rencana pulang Indonesia, sebaiknya jangan semuanya total dikirim ke Indonesia karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Kayaknya mbaknya itu harusnya udah pulang, ternyata dia harus swab test lagi di bandara. Mungkin Mas Andro bisa menyapa mbak-mbaknya yang udah komen. Oke, giliran saya. Tadi kan udah dijelasin. Sekarang giliran saya. Oke, Mbak Senandung Doa, Mbak Siti Aisyah, Mbak Trisna Jaya, Mbak Bu Atin, Mbak Kontring, Mbak Eka Rahma, Harapan Doa, Alin Nice, Mbak Julaika Nasa. Oke ya, yang sudah nonton. Jadi persoalan kali ini adalah bagaimana menyiasati ya ini, Miss. Jadi bagaimana menyiasati atau agar ketika terjadi sesuatu, teman-teman segera konsentrasi, teman-teman tidak panik, teman-teman tidak bingung. Jadi ini yang terjadi bahwa untung aja ini dihandle sama Miss Yuni ya, untung aja dihandle sama staff. Jadi terkadang kan teman-teman ada yang tiketnya tidak dibelikan oleh staff agent, tapi langsung dibelikan sama majikan. Nah ini yang jadi persoalan. Kalau teman-teman tiketnya dibelikan langsung sama majikan, ini yang jadi persoalan. Kan otomatis jadi ketika teman-teman ada di rumah majikan dan teman-teman masih positif, itu majikan masih bisa ngatur ibaratnya tiket. Tapi kalau teman-teman 14 hari itu keluar dan ternyata nanti di luarnya itu jadi PCR-nya positif, itu yang problem kan. Ya. Jadi yang jadi problem itu teman-teman sudah keluar dari rumah majikan dan persiapan mau tiket dan dinyatakan positif. Kan yang persoalan jadi seperti itu kan. Yang jadi masalah kan di situ. Karena sekali lagi ya, kita kan enggak ngerti teman-teman itu pulang pakai tiket dibelikan sama siapa. Majikan belinya pakai kredit card, buy online sendiri, atau majikan menyerahkan ke agent. Nah, kan disitulah persoalannya kan. Jadi, Mas Andro kan sempat dengar kemarin aku teleponan sama salah satu mbaknya ya, yang dimana mbaknya udah keluar dari majikan tanggal 19. Iya, Mbak. Ya, tanggal 19 Februari. Dan waktu itu saya kurang tahu gimana komunikasinya karena dia anaknya Bandung, harusnya pulang ke boarding house kita. Tapi dia bilang nggak boleh pulang, padahal saya sendiri yang handle boarding house-nya Bandung ya. Jadi saya kurang tahu karena dia tidak kenal saya ya. Jadi rada-rada susah. Saat saya tanya mbaknya kenal sama Miss Yuni nggak? Oh tidak, siapa itu Miss Yuni? Jadi saya, oke. Terus siapa yang bilang kamu nggak diizinkan pulang ke boarding house? Karena saya yang bertanggung jawab atas boarding house-nya Bandung gitu loh. Dia tidak bisa ngasih jawaban ke saya dan tanggal 3 Maret mbaknya ini positif. Padahal terbangnya tanggal 4 Maret. Weh, ini banyak banget ya. Ini ada yang komen. Gimana? Kisah yang sama, gagal terbang gara-gara PCR positif.
Oke. Sebenarnya dari kemarin mau tak ajak omong, tapi kelihatannya susah diajak omong, ya sudah. Biar dia ngeliat di sini aja. Oke, jadi Gimana? kejadiannya seperti itu ya Mas Sandro. Jadi di mana kalau sekarang kalau Mbaknya yakin pulang ya, maksud aku adalah benar-benar pulang Indonesia, tidak cari majikan lagi, tidak perlu tinggal di luar. Itu Nah, saran ya. saya ya, saran saya saja Saran ya. pertama adalah jangan keluar dari majikan dan ada spare time di luar ya. Ada spare time. Sebisa mungkin dipresin ya, keluar dari majikan ya, tiketnya keluar setelah dari majikan gitu. Iya, jadi setidaknya hasil PCR-nya itu posisi kalian masih ada di rumah majikan. Kenapa? Yes. Kalau PCR kalian, posisi kalian positif di rumah majikan, majikan bertanggung jawab mengganti tiket itu dengan biaya berapapun. Betul. Oke? Jadi majikan tetap bertanggung jawab. Tapi kalau kalian sudah keluar dari rumah majikan, dan kalian senggang waktunya ada 10 hari di luar, Labor Department, sekali lagi, Labor Department mengatakan itu bukan tanggung jawab majikan untuk mengganti, menambah, atau meng-cancel. Jadi itu tanggung jawab Mbaknya penuh yang sudah keluar. Kenapa saya selalu bilang, saya bukan menyarankan Mbaknya untuk tinggal di rumah majikan, tapi untuk keselamatan sendiri. Karena sudah ada kejadian ya, kemarin Mbaknya itu ngengkel, saya akan leborkan karena ada asosiasi yang mempertanggungjawabkan saya. Majikannya tajak ngomong, ya atos, Mbak yo atos, ya sudah. Ayo budal di lebor. Nah, silakan, saya nggak ikut-ikut gitu ya. Saya bilang, saya nggak ikut-ikut, terserah. Apa gak malah seneng aku? Iya, enak yang kayak gitu, Iya. Jadi kita nggak ngurusin. Sebenarnya aku lebih seneng kalau kalian tajak ngomong atos, majikannya atos. Kenapa? Aku nggak usah sakit hati gitu loh. Aku nggak usah mikir. Kayak piye engko iso terbang apa ora, aku kira-kira piye. Jadi aku tuh nggak main hati ya Mbak ya. Aku tuh sering sama Mbaknya lebih sering main hati loh Mas Sandro. Jadi saya tuh sering sakit hati sama Mbaknya. Jadi kan gini. Jadi kasusnya yang kemarin itu adalah dia terjadi perseteruan dengan majikan, yang majikan sudah berusaha membelikan, tapi Mbaknya karena positif akhirnya bilangnya salah ngomong, Mbaknya tuh nggak bisa bahasa, salah ngomong. Dia bilangnya suruh ganti ya, mereschedule. Bahasa kantornya apa? Mbaknya ngomong cancel. Iya, makanya. Ngomong cancel. Ya, aku ngerti. Harusnya kan reschedule. Bahasa kantonisnya apa? Tapi dia ngomongnya kan cancel. Iya, betul. Bahasa kantonisnya gimana? Kan kemarin diomongin kan. Suara majikanmu kan juga ada itu kemarin. Jadi majikannya bilang bahwa anaknya suruh cancel, ya aku cancel kan gitu. Ya. Padahal Mbaknya minta reschedule. Iya, makanya sekali lagi omongan kalau nggak bisa bahasa jangan nantang ya. Terus mentang-mentang ada asosiasi yang di belakang dia langsung ngepot gitu loh sama majikan tuh ngepot gitu loh. Ini yang komen yang kita ajak ngomong. Ini sesuai dengan saranmu. Dia masih di rumah majikan. Makanya saat posisi isoman 14 hari sampai sehat, dia masih di majikan. Ya, ini ada yang komen. Sebenarnya dari kemarin aku ngincer nih mau ngajak ngomong, tapi kelihatannya dia dengerin majikannya ngomong apa. Jadi majikannya mengatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi karena kamu udah keluar dari rumahku. Jadi aku lebih baik nanya labor. Majikannya apa? Setelah Mbaknya tajak ngomong, nginain Mbak, soalnya kenapa? Nah, udah di cancel, majikannya dibalikin uang, kamu nambahin sedikit. Wah, Mbaknya mencak silat. Kenapa aku masih ingat kata-kata 1.500 mau dikasih kan. 1.500. Jadi di cancel terbang karena positif kan otomatis masih di refund kan. Aku rasa majikan pasti nge-refund kan. Dan kamu tahu sendiri nge-refund itu nggak mudah loh. Ya, it's okay. Maksud saya kita garis bawahi dulu di refundnya pasti nanti akan 3 bulan balik. Makanya majikan mau sowai, nggak ada masalah. Oke, tak ganti 1.500 karena kan kamu nyuruhnya cancel.
Lah mbaknya 1.500 diganti enggak mau, malah kemarin nanya, sekarang mau beli tiket berapa katanya. 1.500 mau dapat apa? Jadi metrek-metrek kan ya. Ya sudah kan akhirnya ya wes kamu putusin apa namanya? Ya sudah Mbak, digegerkan aja di labor lah. Lah terus tadi telepon lagi gitu loh. Iya, kemarin dia nantang banget ke labor gitu. Dan tadi dia telepon lagi tiba-tiba, Mbak, piye tiketku loh. Bukannya kemarin kalian udah sama-sama mau ke labor dan ada asosiasi yang membantu kalian. Membantu Dan dia sampean, bilang, membantu mbaknya karena lapor membantu mbaknya. Terus mbaknya bilang, loh, aku sekarang udah keluar ini, aku udah nggak di organisasi lagi loh. Masa membantunya separuh-separuh gurung gul kok masa wis ditokno. Paham nggak maksud aku? Kalau ngasih bantuan ya bantuan gitu loh. Jangan cuman basah, jangan. Kalau menurut aku, kalau aku pribadi nggak mau bantu, aku tidak akan membantu. Karena aku kalau enggak ya enggak. Lewes enggak ya tak blok. Daripada aku ngeluarin kata-kata yang sakit, daripada aku ngelokne wong, dosane aku entuk dhewe, surga dipek kono, ya rugi no kene. Kene sing lara ati kono entuk surga. Jadi aku mendingan enggak basah gitu. Oke. Aku memang menolong seseorang itu dari hati ya. Kalau aku bisa bantu, itu total. It's okay. Jadi artinya mbaknya Metiti habis itu telepon lagi kan. Telepon lagi nanyain lagi. Udah Ya itu Mas Andro, aku bisa ngomong adalah ingat saat kita ada masalah, jangan kesombongan yang kita berikan saat kita meminta bantuan orang lain. Jangan menunjukkan diri kamu siapa dan mengatakan pada saya bahwa saya sebenarnya itu orang kaya, bahwa saya itu sebenarnya bisa, bahwa saya sebenarnya itu kuliah tinggi. Anda sedang meminta bantuan, kayak merendahlah. Karena saya tidak butuh seperti itu dan saya rasa orang yang menolong pun tidak perlu menanyakan siapa Anda. Jadi kebanyakan mbak-mbaknya kalau minta tolong, ojo diunggah dirimu gitu loh. Sekali lagi saya selalu punya prinsip, merendahlah sampai tidak ada orang lain yang bisa merendahkan kamu. Jadi gak ono sing iso wong ngelokne awakmu, ngelokno dhewe awakmu. Iya Mbak Yuni, aku sing gak iso, aku sing goblok Mbak Yuni. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Oke. Jadi ini yang sering terjadi lantaran di mana dia itu menuntut dan merasa dan menganggap posisinya benar, padahal sebenarnya mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang hina kan. Justru mengakui kesalahan itu justru akan mendapatkan solusi. Justru dengan mengakui kesalahan, ayo kita tata ulang supaya dia tidak benar-benar terpuruk. Tapi ternyata itu nggak terjadi. It's okay, fine, nggak ada masalah kan. Jadi persoalannya adalah dia sudah posisi di luar dan otomatis majikan sangat tidak bertanggung jawab atas apa yang ada terjadi di luar, termasuk cancelan tiket dan ABCD. Nah, ini makanya ini tadi yang komen namanya Mbak Nana Sutomo ini kan betul banget. Kemarin saya reschedule jadwal tiket, kata agent harus nambah biaya. Alhamdulillah, untungnya majikan masih mau menanggung biaya tambahan. Posisi masih di rumah majikan sampai saat isoman 14 hari atau sampai sehat. Nah, ini benar. Ini yang kamu kasih tahu tadi, Miss, bahwa apa namanya harus posisi sebaiknya masih di rumah majikan. Jadi kalaupun terjadi positif, majikan itu masih ada campur tangannya karena kan kita belum benar-benar keluar. Itu yang pertama ya, itu tips yang pertama. Jadi itu tips yang pertama. Nah, ini ada cerita dia lagi. Kalau gagal terbang, baiknya reschedule jadwal daripada cancel atau refund tiket karena prosesnya lama dan harus datang langsung ke agent tiket dengan membawa bukti. Ini kalau dia pakai agent tiket ya. Nanti kita jelaskan perbedaan membeli ke agent travel sama perbedaan membeli langsung pakai credit card. Ini juga penting, teman-teman harus tahu itu gitu loh. Jadi pada saat pulang itu teman-teman juga harus memahami bahwa membeli tiket itu sebaiknya yang mana dan harus ditanyakan ke majikan dan agentnya kalau ada agentnya. Biasanya kalau agent hubungannya pasti dengan travel kan. Kalau agent loh ya. Kalau agent hubungannya dengan travel. Nah, kalau majikan biasanya langsung kan mereka buka websitenya. Saya kurang paham ya karena harus datang langsung ke agent tiket dengan membawa bukti. Kalau travel, ini travel. Iya, saya sama juga. Saya juga travel agency, saya pakai itu. Cuman kan mungkin karena kita lebih
lebih kenal sama agent travelnya. Jadi segala sesuatunya itu pakai track record nomor saya ya. Kayak tadi itu akhirnya penerbangan bisa terbang. Kalau ada masalah, jadi travel agency-nya itu ngasih nomor saya langsung ke ya, jadi gini, tiketnya. jadi ini makanya kita bicara kalau kamu punya akses khusus lah. Jadi kamu Iya, harus benar. garis bawah, kamu punya akses khusus, Miss. Kalau teman-teman kan nggak ada akses khusus. Jadi otomatis yang dijelaskan sama mbaknya yang tadi ya datang ke travel agent, mau nggak mau. Lah sekarang Benar-benar dengan membawa tiket. Persoalannya kan tidak semuanya kayak dirimu punya bypass, punya cara, punya langsung. Betul. Kalau di teman-teman kan mesti memastikan, sekali lagi kalau sama teman-teman kan memastikan bahwa tiketnya itu dibeli pakai travel agent ataukah pakai majikan langsung pakai kredit card. Kalau pakai kredit card itu pasti akan mules ya. Kepalanya pasti akan mules karena langsung. Nah, tapi yang terjadi biasanya kalau majikan Hongkong karena dia paham aturan tiket lebih baik di refund. Oke, kalau dia mau beli lagi ya udah tak kasih. Makanya tadi kan contohnya begitu. Karena kalau refund itu kan 3-4 bulan baru uangnya akan balik. Tapi dia harus laporan ABCD bla 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 kan. Makanya sedangkan mbaknya ini kan mau buru-buru dan keburu keluar. Ya. Benar. Keburu keluar. Akhirnya akan jadi trouble dan itu menjadi masalah. Jadi yang jadi garis bawah itu teman-teman. Jadi teman-teman pada saat beli tiket sebaiknya posisi ada di dalam majikan dan tes PCR juga posisi masih ada di dalam majikan. Benar. Jadi jangan sampai posisi di luar terus menikmati dunia di luar. Nah, untuk situasi kayak gini teman-teman nggak bisa menggampangkan persoalan itu. Jadi supaya nggak tekor lebih banyak lagi, itu yang pertama. Yang kedua tadi berarti tiketnya ini bagaimana ya? Pakai travel agent atau pakai kartu kredit, teman-teman harus tahu, harus paham, dan harus sekali lagi koordinasi dengan agentnya kalau memang bisa. Kalau nggak koordinasi sama agentnya berarti ngobrolnya sama majikan. Ya? Benar. Diskusinya sama majikan ya kan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Miss Yuni. Jadi ceritanya. Jadi waspada, benar-benar berhati-hati. Iya benar. Soalnya hari-hari ini saya rasa mbak-mbaknya di sosial media juga telah melihat betapa stresnya orang-orang Hong Kong, betapa tidak menentunya kehidupan di Hong Kong, dan bahkan Perdana Menteri atau salah satu pegawai atasan Singapura mengatakan bahwa Hong Kong idiot. Kenapa saya bilang seperti itu? Dipetik dalam newsnya Singapura di Hong Kong. Kenapa? Karena orang Hong Kong gampang panik ya. Kemarin kan ceritanya kita mau di lockdown. Dan mbaknya itu hiruk pikuk SMS, telepon saya, Mbak kalau di lockdown gimana? Sebentar Mbak, sebentar. Hong Kong tidak semudah di sosial media bahwa akan lockdown. Relax aja, kalau lockdown ya lockdown. Kalau enggak ya udah. Jadi kita ambil sesuatu itu jangan terlalu khawatir dengan besok. Jadi kita tidak perlu ketakutan dengan masa depan gitu loh. Maksud saya adalah jalani aja. Kalau memang pada waktunya ya lockdown aja. Nggak ada makan bukan cuma kamu satu orang, saya juga. Jadi jangan dibawa stresnya itu keterlaluan gitu loh. Udah cukup majikan aja yang panik. Kita relax aja lah. Kita relax aja. Kita menanganinya, saya sendiri kena corona, saya menanganinya dengan nyantai aja. Jadi kalau saya masih tetap bernasib baik, punya rezeki, ya tetap bekerja. Kalau saya memang tidak ada rezeki, mau saya mati-matian pun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, bukan saya tidak berusaha. Tapi kita tetap berusaha dan berdoa. Jangan pernah khawatir itu aja. Karena kita selalu ya khawatir dengan masa lalu, cemas dengan apa yang ada, dan takut dengan masa depan. Jadi kita selalu kehidupan kita nggak rampung-rampung gitu loh Mas Andro. Ya udah selesai hari ini, kita jalani hari ini, dan yang penting kita lakukan yang terbaik aja hari ini. Yang menjadikan lebih panik lagi, garis bawah lagi, uang udah tipis, ini lebih panik lagi. Sebenarnya nggak gimana, coba sekarang dia posisi keluar, teman-teman posisi di luar, uang udah dikirimkan, dia mengestimasi bahwa kehidupannya di situ udah
tinggal berangkat aja tidak positif. Tapi ternyata yang kejadian positif, sedangkan duit tipis. Terus maka dari itu seperti yang tadi saya garis bawahi, kalau mbaknya udah keluar dari majikan, jangan uangnya keburu ditukar dengan uang Indonesia. Karena saat mbaknya ditukar dengan uang Indonesia, tukar lagi ke uang Hong Kong, meronos Mas. Ya, benar-benar nggak bisa gitu loh. Makanya itulah yang menyebabkan kepanikan yang berlipat-lipat gitu. Jadi maka dari itu, jadi kepanikan jangan pernah sesekali untuk hadir untuk jadi sekali lagi jangan pernah ngomong masih bisa ngomong. Jadi teman-teman, karena ini keluarga, yang satu masih ngobrol sama suaminya. Jadi seperti itu ya. Yang terjadi adalah, sekali lagi yang terjadi artinya uang itu sudah sesegera mungkin dikosongkan dan ditipiskan, dan ini akan menjadi bencana berikutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi bahwa selama masih di Hong Kong ya jangan dibuang terlebih dahulu angkanya yang di Hong Kongnya. Jadi buat pegangan. Jadi setelah itu baru teman-teman kalkulasikan. Gak apa-apa pegang Hong Kong dolar, nanti tukar di Indonesia juga nggak ada masalah. Tukar di Indonesia sama tukar di Hong Kong itu sekali lagi, kalau tukar di Hong Kong, kalau teman-teman tukar di Hong Kong itu jatuhnya kalau di bandara ya pasti nilainya jauh lebih tinggi. Tukarnya kalau masih di kota gitu loh. Kalau enggak tukarnya di Indonesia. Nah, ini suaminya mau ikut-ikutan live. Singsang. Itu tak mood, tempatmu tak mood. Oke, ini ada pertanyaan ya. Nanya, Mas, sudah finish kontak dan back for good, tapi ternyata ada halangan seperti ini. Kira-kira ada masalah nggak dengan imigrasi? Perlu nggak laporan dengan imigrasi? Nah, ini ada yang tanya, Miss. Jadi, itu tak seperti kejadian yang tadi ya, seperti saya bilang bahwa mengatakan mbaknya tadi kan tanggal 9 hari terakhir, dan hari tanggal 9 harus, dan tanggal 10 dia baru terbang. Nggak ada masalah, dia overstay 1 hari 2 hari, posisi di bandara. Makanya aku bilang siapin uang, karena untuk extend visa di bandara mereka harus bayar 230. Jadi nggak ada masalah. Jadi ini kan, dia nanya nih, nah sekarang persoalannya kalau dia nanyanya begini, saya balik nanya, visanya dia hidupnya sampai kapan, Mbak Nana Sutomo ini? Selama visanya masih ada sampean, maka tidak ada jadi persoalan. Tapi kalau visanya sampean sudah koge atau expire, ya sampean harus extend, yang harus menceritakan bahwasannya sampean PCR, sehingga saya harus dikarantina, dan ketika dikarantina saya nggak bisa. Nah, itu yang harus. Nah, dia tanggal 5 kemarin habis, sekarang tanggal 10, kan berarti masih 5 hari dia overstay. 5 hari, kalau memang 5 hari, dan tiketnya kapan dia? Saya nggak tahu ini tiketnya dia. Jadi tambah. tiketnya intinya dia overstay, intinya dia udah overstay. Overstay nggak ada masalah. Kalau dia overstay posisi masih di luar bandara, jadi masih, sekarang kan seandainya dia terbang tanggal 17, dia overstay nggak ada masalah. Dia bisa datang ke imigrasi dan extend di situ sambil bawa tiket. Jadi tiketnya kalau memang tanggal 17, imigrasi akan memberikan extend sampai tanggal 17, Mas. Jadi tergantung tiketnya itu kapan. Oke. Berarti dia harus ke imigrasi dong. Sedangkan posisi imigrasi juga kayak gini. Sebentar, kalau dia sudah negatif baru dia ke imigrasi. Kalau posisi dia masih positif nggak usah di imigrasi, nggak masalah. Tunggu negatif baru berangkat ke imigrasi. Tunggu negatif negatif baru berangkat ke imigrasi dan membawa tiket. Untuk laporan ke lantai berapa kira-kira? Ke lantai 3. Lantai 3 extend ya? Ya, ke extension itu. Nggak ada masalah, jadi kalian nggak di penjara lah, nggak di apa, nggak ada masalah. Jadi kalau dia udah overstay-nya beberapa hari dan posisi masih belum di bandara, dia bisa datang ke imigrasi. Aman ya? Tapi kalau tadi kejadian seperti tadi, visa terakhirnya tanggal 9 tapi terbangnya tanggal 10, tinggal ngalikan ya. Bisa extend lagi di imigrasinya sana.
di Cutkengnya sana. Ya, tapi bayar. Bayar no, negara ini bayar. Ya, maksud saya gini loh, kalau dia sudah tiketnya di ambang batas di depan mata, otomatis kan dia mau nggak mau untuk menyelesaikan masalah itu kan harus berbayar gitu loh. Tapi kalau dia posisinya belum di bandara, dia masih bisa urus ke imigrasi Hong Kong gitu loh. Bener, Dewan kalau Pers. posisi dia mbaknya yang di luar ini sekarang, dia memang harus extendnya di imigrasi. Karena dia harus membawa surat merah. Jadi beda dengan kasus yang cuma 1 hari digagalin dari imigrasi, dari tiket ya. Jadi kalau yang digagalin dari tiket itu dia cuma extend di sana, tapi tetap bayar juga. Tapi kasusnya Mbak Nana ini memang harus ke imigrasi Wancai. Iya, dia kata agentnya aku masih bisa stay 14 hari ke depan. Bisa. Enggak, maksudnya enggak. Kata agentnya dia masih bisa stay. Persoalannya dia mati di tanggal 5. Paham nggak, Bu Yuni? Sebentar. Dia mati itu hari terakhir dia keluar dari majikan tanggal 5, atau beda ya pertanyaannya. Atau dia udah dikeluarin dari majikan dari tanggal sebelumnya. Mati itu ada 2 asumsi. Visa tanggal 5 habis. Tiket tanggal 6. Terus dinyatakan positif. Berarti sama kayak istiqomah. Nah, berarti visanya udah habis dia. Terus dia dibilang sama agentnya masih bisa stay 14 hari. Padahal ya habis tanggal 5 ya 5. Sebentar Mas Andro, sebentar. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena macam kayak majikanku, dia ngeluarin mbaknya itu tanggal 13 ini nggak ngeluarin, visanya habis. Sebentar, dia finish kontrak atau di interminate atau apa? Finish kontrak, visa habis dia tanggal 5. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Nah, makanya tidak bisa. Dia nulis lagi. Dia nulis lagi. Tanggal 5 habis, tiketnya tanggal 6. Tanggal 5 dinyatakan positif. Oke, dia bilang finish. Dia bilang finish, iya. Nggak ada 14 hari. Nggak ada. Nah, makanya kan mesti extend. Mesti extend. Extend. Kecuali ya kan. Dia di interminate. Kecuali juga walaupun dia finish tapi habisnya tanggal 14 dia beli tiket di tanggal 7. Betul. Itu kan masih ada spare 7 hari menuju visa habis. Makanya dia harus extend, tapi tidak ada masalah. Sampai harus extend. Kalau silahkan mau extend. Kalau nggak extend, sampai nanti di bandara pasti ditarik. Nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa, tetap bayar loh. Iya nggak apa-apa, tapi entah dikali berapa kali harinya. Oh enggak Mas Andro, enggak. Cuman 1 kali? 1 kali saja, enggak. 240, berapa? 230. 230 ya. Terlepas dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dia tetap bayar. Kalau lebih dari 2 hari, harus ada explanation dan masuk ruangan. Tapi kalau cuma 1 hari, cuma bayar dan pergi. Oke. Berarti kalau dia nanti nggak ke imigrasi mengextend karena masalah itu, berarti dia masuk, setelah masuk dia explain, mungkin bayar, selesai berangkat kan? Berangkat, iya. Tapi tergantung dari pesawatnya itu ada kendala atau tidak. Kalau ada kendala, ribet lagi. Nah, makanya yang dinyatakan habis itu nanti kan dia waktu check out, setelah check in, habis check in, baru masuk ke ruangan boarding kan. Sedangkan ketika masuk ke ruangan itu, spare-nya sama pesawat berangkat, sama interviewnya imigrasi ini loh yang harus dihitung. Harus diperhatikan. Nah, harus dihitung. Karena aku pernah kayak gitu soalnya. Pernah dimasuk ruang sidang ya? Sering. Saya juga sering dulu. Orang 23 hari jadi turis sering. Masuk kotak diwawancara itu sering. Bahkan 1 jam, 1,5 jam itu pernah. Nah ini yang jadi. Extend ketika sudah negatif. Ya, begitu Mbak Nana Sutomo, silakan extend. Supaya nanti perjalanan sampai di bandara tidak masalah. Oke ya. Tips pertama tadi adalah tolong tinggal di tempat majikan, jangan hidup di luar setelah selesai, karena ketika ada sesuatu yang terjadi di luar, majikan sudah tidak bertanggung jawab, yang pertama. Terus yang kedua, perkenali bahwa tiket teman-teman itu dibelinya lewat apa. Karena kalau terjadi positif, maka kita harus tahu bagaimana caranya mereschedule. Nah, yang terpenting kan itu, mereschedule dengan alasan PCR positif. Itu yang kedua. Yang ketiga,
uangnya jangan dihabiskan. Sekali lagi, pegangan itu tolong, please, jangan dikirim ke Indonesia semuanya. Karena ini masa-masa sulit. Jadi Betul. ini masa-masa yang tidak unpredictable, yang tidak bisa diprediksi. Apalagi posisi teman-teman ada di luar, itu jauh lebih berbahaya kalau memang memutuskan untuk pulang, kan artinya seperti itu. Jadi uang jadi persiapan. Jadi yang terakhir ya sekali lagi yaitu tadi apakah bermasalah dengan visa. Nah kan ini molornya banyak banget ya. Jadi gara-gara satu hal PCR positif aja ngimbasnya reschedule, ngimbasnya nambah Uang. karantina, ngimbasnya lagi visa Uang. habis. Uang. Ya visanya habis kan. Jadi satu hal aja bisa berdampak ketiga ini. Kalau kita benar-benar tidak memprediksi, maka yang terjadi nangis Bombay. Orang Indonesia Mas Sandro curhat ini, Mas Sandro curhat. Enggak, duit semua dan waktu, Mbaknya benar. Enggak, kalau aku sih sebenarnya ya, karena memang sudah harus suami istri, ya harus dinegosiasikan. Kalau yang satu ngajak diskusi ya aku diskusi, kalau dia memutuskan sendiri tanpa diskusi ya giliran ada resikonya ya saya tinggal senyum-senyum aja kan. Jadi seperti itu, orangnya sudah tidur di belakang sana. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman sebenarnya yang mengalami, saya pun juga mengalami. Jadi saya juga mengalami prediksi-prediksi itu terjadi, prediksi yang sangat-sangat tidak bisa kita terima. Padahal saya sebagai teman sudah menerima ya dari awal saya udah di garis bawah. Jadi karena saya sakit, saya habis kena, kemudian istri mau cepat-cepat pulang, dia mutusin beli. Dan dia percaya sama bosnya. Sebenarnya itu kan aku dulu sudah telepon sama kamu, nanya tiket dulu kan mau beli. Betul. Waktu itu aku masih di Kos BB. Ya, artinya saya juga punya plan gitu. Paham nggak? Planku sama plannya dia diadu. Planku sama plannya diadu, planku yang kalah. Karena aku nggak pegang duit. Ingat loh ya, ingat aku bilang sama dirimu bahwa aku sudah ngomong bahkan tiket harga yang kamu berikan udah tak sodorin. Tapi sekali lagi, presidennya siapa, keuangan ayat 1 pasal 1. Ayat 1 pasal 1 ya. Jadi, kalah ya. jadi teman-teman sekali lagi supaya hal ini tidak terjadi ke teman-teman yang mau pulang, atau boleh diinfokan informasi ini kepada teman-teman yang mau pulang. Ini tidak terlepas ya, yang nonton ini nggak harus dari Bandung Enterprise, buat teman-teman semuanya. Siapapun boleh nonton karena ini adalah pengetahuan umum, pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi silahkan. Jadi teman-teman semuanya boleh diperhitungkan, dikonsultasikan dengan baik dan benar dengan agennya, atau didiskusikan dengan baik dan benar dengan majikannya. Karena situasi sangat tidak bisa diprediksi. Apalagi maskapai penerbangan itu lagi cari uang. Benar, karena banyak pilot yang udah nggak kerja ya. PCR positif ini jadi menjadikan mereka sedikit untung dari uang yang tidak diambil atau tidak terbang. Jadi sebenarnya pesan saya tetap berpikiran positif aja, dan jangan rame duluan gitu loh. Jangan punya prediksi yang tidak. Jangan berpikir yang tidak. Apa adanya, kita nyantai, tapi kita tetap berusaha gitu loh. Jangan terlalu mengikuti. Karena ada salah satu mbaknya yang SMS ke saya, ini PCR-nya kok mahal banget, ini. Terus aku nanya, kamu dapat dari mana, Mbak? Dari grup ini, dari grup itu. Jadi sekali lagi, kekhawatirannya itu yang buat saya itu melebihi dari yang kenyataan gitu loh. Ya karena gini, aku ngerti. Jadi kita langsung kasih bahwasannya ke mereka bahwa teman-teman harus nyari sumber informasi yang terpercaya. Jadi di situ kadang-kadang sana bilang apa, sini bilang apa, situ bilang apa. Kita harus nyatakan benar-benar. Kalau dari government ya dari government. Kalau dari travel agency ya kita cari infonya dari travel agency.
Jadi kalau dari bandara, maskapai, ya kita harus carinya langsung di maskapai. Jadi kita harus benar-benar tahu posnya di mana kita harus bertanya. Kalau sama-sama Makanya yang kayak kemarin kan aku sama kamu kan nggak pernah berani untuk share atau kasih info yang kita sendiri nggak jelas gitu loh. Ya. Kenapa? Sekali kita share, kalian tuh akan percaya total gitu loh. Kenapa saya dan Mas Andro itu lebih banyak menyaring ya, kita lebih berhati-hati. Kenapa tidak semua sumber itu benar? Yes. Dan jangankan itu, apa yang dikatakan oleh pemerintah mengatakan bahwa mereka akan lockdown tanggal 10 hari ini ya. Ternyata tidak. Jadi kerisauan itu tidak menentu walaupun informasi itu dari pemerintah ternyata kan bisa berubah gitu loh. Sekali lagi manusia cuma bisa berencana dan Tuhanlah yang menentukan. Wes nggak usah mikir sing ado, wes memang lockdown ya lockdown lah. Dan bukan cuman kamu, sekali lagi bukan cuman kamu, kita sama. Ditolak ketika sudah mau check-in, alasannya ditolak karena PCR di klinik bukan dari, memang iya, klinik memang nggak bisa. Bukan punyanya pemerintah, tidak bisa. Sekali lagi saya selalu bilang cari informasi yang benar gitu loh, jangan semua yang ada di grup itu adalah benar. Seperti kemarin mbak-mbaknya katanya dapat vaksin dari polisi, uangnya mau dikirim Indonesia, udah melayang buat bayar vaksin. Ingat loh, polisi cuma ngeluarin kertas dan polisi tidak pernah mengambil uang dari siapapun. Jadi kalau kalian jadi ini ada juga kalau itu di sosial media ya. Kalau di sosial media kita bahasnya akan panjang. Teman-teman harus paham kalau di sosial media teman-teman jangan langsung mengiyakan. Nah, inilah ini adab ya. Ini tabiat kita di mana bahwa ketika kita melihat sosial media, bahkan yang saya pikirkan adalah gini, banyak foto-foto bahkan video-video orang stres di Hong Kong, ya ABCD bla 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 bla. Kemudian justru yang seperti itu malah di-share. Jadi saya berpikir begini loh. Kalau kita nge-share itu sebenarnya untungnya buat kita apa sih? Apakah kita hanya cuma mau cari jempol yang banyak atau kita mau cari komenan yang banyak atau ikut-ikutan share yang nggak tahu jeluntrungannya? Nah, ini yang dangerous, ini yang bahaya. Makanya sekali lagi pendidikan sosial media ini harusnya perlahan-lahan memang makanya kita akan selalu memberikan informasi di mana informasi ini tepat, guna, dan teman-teman bisa mengkonsumsi dengan baik dan benar dengan kemasan yang seperti ini kan, ibaratnya kan seperti itu. Jadi itu ya yang setidaknya banyak harusnya para teman-teman yang dipandang atau dilihat sama teman-teman yang lain itu seharusnya memberikan informasi yang baik dan benar. Bahkan seperti itu. Teman-teman kan enggak. Jadi ya saya enggak mendiskreditkan, tapi kenapa justru informasi yang sebenarnya tidak penting untuk dikonsumsi oleh kita, malah itu yang menjadi share-sharean gitu. Orang gila-gila Hong Kong itu ya sudah. Kalau mereka gila ya gila. Kita jangan sampai terpengaruh. Dan seolah-olah kadang kita tepuk tangan. Nah ini loh kayak gini malah menjadi keruwetan. Jadi nggak ada faedahnya gitu. Banyak justru tidak menimbulkan. Makanya yang kita informasikan adalah yang menenangkan, menginformasikan yang benar. Harusnya kan kita menjadi seperti itu gitu. Teman-teman yang lain kalau bisa satu sama lain bisa seperti itu kan lebih enak. Jadi dari situ saya selalu berpikir kita harus lebih tenang lagi sebenarnya. Di masa-masa seperti ini ketenangan diri kita itu lebih penting ya Mas Andro ya. Jadi memang benar kalau saya pribadi mengkonsumsi media yang seperti itu. Kenapa saya lebih fokus baca buku ya? Karena kadang-kadang kalau saat saya buka Facebook, lihat itu kok komen, coba lihat. Wah, ke bawah kok komennya, wah, lihatnya semakin pusing gitu loh. Kadang-kadang ingat loh, kita 90% itu dari stres loh Mas Andro. Penyakit itu keluar dari stres loh. Dari sosial media. Justru itu muncul dari sosial media. Sekali lagi itu muncul. Karena kita udah terlanjur ngelihat ya kan, begitu terlanjur ngelihat udah terlanjur masuk, iya kita nggak bisa stop lagi. Jadi kalau mau dikeluarin dia kan nggak mesti bisa scroll tenang, tapi
akhirnya semakin meracuni, terus yang nge-share banyak, kayak itu jadi sesuatu pembenaran. Nah ini loh yang menjadi persoalan. Jadi hal-hal yang buruk yang belum tentu satu share, padahal itu belum tentu benarnya, akhirnya terjadi sebuah pembenaran. Nah kalau hal yang salah terus dibenarkan oleh publik. Maka dari itu kan saya selalu ngobrol bahwa sebenarnya tuh banyak media-media yang bisa memberikan kita ketenangan gitu loh. Sebenarnya. Saya sempat datang ke boarding house kemarin ya, dan mbaknya ngelihat yang saya lebih suka mbaknya lihat yang lucu-lucu itu daripada yang stres-stres itu ya. Dan soalnya saya sendiri lihat film hantu takut ya, saya sendiri takut, jadi saya nggak berani. Saya paling lihatnya yang lucu-lucu. Harusnya nggak takut kan lihat dirinya sendiri, Thomas. Ya jangan gitu dong Mas. Itu namanya pelecehan itu. Jadi waktu aku datang ke boarding house, aku tuh merasa sangat seneng ada mbaknya itu yang ngaji doa yasinan itu, maksudnya ayat kursi, ayat meja itu semuanya ada ya. Maksudku mereka benar-benar punya kedamaian sendiri. Ya. Itulah yang kalian ada waktu di mana? Harusnya ya. Kalian ada waktu di situ, ada yang sholat tahajud, ada yang berdoa. Aku itu merasa tenang di rumah itu. Kalaupun kalian positif, aku tuh merasa wow. Di sinilah ada nilai bagusnya. Jadi dipetik nilainya. Jadi kalau mereka di boarding house cuman tiktokan, terus humor menari seperti orang stres, itu aku datang di boarding house kayaknya ini kepalaku ada tanduknya gitu loh. Iya, ada tanduknya. Tapi aku pulang ke sana, anak-anak ngaji, sembahyang. Aku merasa, oh Tuhan, mereka benar-benar ada saat ini, mereka butuh kamu. Jadi sekali lagi aku cuma pesan buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Penyakit itu 90% dari hati kita yang rusak. Kenapa saya bilang hati kita yang rusak? Rasa dendam tidak akan memberikan kekuatan apapun. Saat kita emosi lebih dari 5 menit, otak kita harus rusak, Mbak. Mau tidak mau, ngefek, stroke, getah benih, barangnya kena. Paham nggak maksudku? Nggak nyindir diriku sendiri. Jadi jangan curhat gitu dong. Kesindir gitu. Maksudku tuh itu memang benar ya. Seseorang yang punya dendam, yang punya kemarahan lebih dari 5 menit, orang yang tidak percaya sama orang lain, orang yang merasa tidak adil dengan dunia itu, dia udah punya penyakit sendiri. Ingat loh, penyakit itu kita bawa sendiri. Orang penyakit beneran dari makanan itu cuma 10%, Mas Andro. Seperti makan kacang alergi. 10% orang yang punya penyakit seperti itu. Tapi kalau penyakit marah, penyakit gila, orang gila makan apa aja nggak ada yang sakit. Kan mentalnya udah stres. Paham nggak maksudku? Jadi Pak, sekali lagi, letakkan kekhawatiran itu biar nggak punya penyakit seperti saya ya. Biar nggak cuci darah sama seperti saya ya. Jadi kenapa saya nggak pulang Indonesia, saya nggak berani pulang Indonesia gitu loh. Soalnya rumah sakitnya mahal ya sekali cuci darah. Jadi sekali lagi, emosi yang nggak terkendali itu ya, kebanyakan mbak-mbaknya, saya garis bawahi kebanyakan dari mbak-mbaknya yang punya penyakit tegangan tinggi, maksudnya lebih tinggi, maksudnya sejenis kanker, tumor, atau apapun itu namanya, sejenis saya, sedikit kurangin emosi, lepaskan dendam. Saya rasa keadaan semakin membaik ya. Itu lebih baik lagi, karena saya pribadi seperti itu. Dan kekhawatiranmu tidak akan menambah apapun dari kehidupanmu. Sebaiknya lepaskan. Gak usah khawatir dengan apa yang terjadi. Diterima ya, diterima. Kejadian apapun diterima dan diiyakan. Oh ya, zamannya begini, waktunya memang begini. Jadi kita harus mengantisipasinya dengan begitu, dengan begono. Jadi diterima dulu keadaannya ya kan, disyukuri dulu keadaannya. Habis itu kita plan, kita rencanakan harus kemana, dan cari sumber informasi yang memang akurat, sumber informasi yang benar, jangan yang simpang siur, dan jangan juga ikut-ikutan membagikan sesuatu yang pada dasarnya tidak ada muatan kepentingan buat diri kita. Itu nggak ada untungnya. Ya, tidak ada untungnya. Oke, itu aja ya Miss Yuni.
Oke, oke. Jadi Untuk saat ini. Untuk saat ini tuh pesannya ya sekali lagi pesan terakhir ada satu hal. Ya, pesan terakhir sih kayaknya sama ya, saya ulang-ulangin selalu ya. Jangan terlalu khawatir dengan keadaan. Kalau hari ini punya rencana pulang Indonesia, sebaiknya dipegang sendiri uangnya itu, karena saat ada kejadian apapun di Hong Kong sini tidak ada yang bisa menolong mbaknya kecuali diri sendiri. Jadi sekali lagi, jangan terlalu khawatir dengan keadaan saat ini, tetap percaya bahwa kalian bisa melaluinya. Dan yang kedua, pegang uang itu, jangan dipinjamkan sama siapa-siapa. Pegang sepenuhnya. Setelah kamu melangkah dari bandara, benar-benar terbang, kamu bisa pegang uang sedikit, uang Indonesia, tapi selebihnya tetap pegang uang Hong Kong ya, buat mbak-mbaknya. Dan yang ketiga adalah suasana semakin tidak menentu. Sosial media yang sekiranya menambah beban, sebaiknya lupakan. Cari di mana sekarang YouTube banyak-banyak motivasi itu ya. Soalnya saya nggak begitu suka, tapi saya lebih suka baca buku. Jadi menurutku mbak-mbaknya untuk lebih cepat masuk, cari kegiatan yang positif, kayak ikut Mas Sandro di YouTuber atau apapun itu namanya ya. Karena saya sendiri bukan peminat, tapi ternyata saya bisa masuk di sana. Jadi sekali lagi, punya aktivitas yang bermanfaat dan kembangkan diri sendiri, jangan merendahkan diri sendiri, jangan meninggikan diri sendiri. Jalanin apa yang kamu ada. Dan ingat, saat minta pertolongan orang lain, jangan sombong. Kenapa saat kamu sombong, orang lain itu ngeri mau menolong kamu. Jadi posisi saat ini lebih baik merendah, sampai tidak ada siapapun yang bisa merendahkan kamu. Itu aja dari saya, dan terima kasih. Oke, terima kasih Bandung Enterprise, selalu memberikan solusi. Boleh inbox, komen, dan apapun silakan ditanyakan. Maka ketika kita bisa menjawab, maka akan kita jawab sebisa apa yang kita mampu. Terima kasih Miss Yuni atas pengalaman hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Disambung lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih istimewa. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.